Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Istatin Mukarramah dari Tadris Matematika kelas C. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari proposal penelitian saya dengan judul Analisis Pemahaman Konsep Siswa kelas 7 pada materi aljabar berdasarkan taksonomi Bloom. Oke, langsung saja. Ini adalah apa yang akan kita bahas nanti, poin-poin pentingnya. Masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu konteks penelitian. Perkembangan teknologi yang semakin pesat tidak lepas dari sumber daya manusia yang berkualitas. Sumber daya manusia yang berkualitas salah satunya dihasilkan dari usaha pendidikan. Pendidikan merupakan usaha sadar yang dilaksanakan secara terencana, sistematis dalam proses pembelajaran untuk mengembangkan potensi manusia pada tingkatan kognitif, afektif, dan psikomotorik. Dari penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa pendidikan adalah salah satu upaya untuk membentuk peserta didik menjadi sumber daya manusia yang cerdas secara afektif, kognitif, dan psikomotorik. Nah, terdapat salah satu mata pelajaran yang terpenting dalam pendidikan, yaitu mata pelajaran matematika. Matematika adalah bahasa yang digunakan dalam kegiatan sehari-hari untuk mempelajari pola-pola dan hubungan serta memahami dan menyelesaikan masalah. Matematika mempunyai peranan penting dalam menghadapi kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, karena matematika merupakan salah satu ilmu dasar dalam penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi. Materi dalam matematika yang saat ini digunakan dalam bidang teknologi yaitu ada struktur data, sistem digital, logika matematika digunakan sebagai bahasa pemrograman. Salah satu fungsi mempelajari matematika adalah mengembangkan keterampilan berhitung, mengukur, dan mengaplikasikan rumus matematika dalam kehidupan nyata. Dalam pembelajaran matematika, peserta didik dituntut mampu memahami konsep-konsep matematika supaya dapat memecahkan permasalahan dalam matematika. Konsep matematika merupakan prasyarat memahami konsep selanjutnya. Pemahaman merupakan proses kemampuan untuk menjelaskan dan menggambarkan sesuatu yang lebih mendalam, sedangkan konsep adalah suatu pemikiran atau gagasan. Pemahaman konsep adalah kemampuan menguasai materi pembelajaran, mampu menuangkan kembali konsep yang dipahami, bukan hanya mengetahuinya saja serta mampu mengaplikasikannya. Dalam mempelajari matematika, bukan hanya kemampuan berhitung yang diperlukan, tetapi kemampuan berpikir, bernalar, dan juga berargumen. Kemampuan seseorang dalam penguasaan terhadap multi konsep memungkinkan seseorang dapat menyelesaikan masalah dengan baik. Jika pemahaman konsep siswa baik, maka untuk mempelajari matematika tentang pemecahan masalah algoritma akan lebih mudah. Kenyataannya di lapangan, proses belajar matematika sering diberikan teori, contoh kasus, dan latihan, kurang menekankan pada penguasaan konsep. Siswa lebih sering menghafal rumus daripada memahami konsepnya. Guru juga belum sepenuhnya mengajar dengan menitik beratkan pada penguasaan konsep. Jika kondisi ini berlanjut, maka siswa tidak bisa menyelesaikan permasalahan pada tingkat tinggi. Nah, salah satu materi yang harus dikuasai oleh peserta didik adalah materi aljabar. Mengingat aljabar sendiri erat nih kaitannya dengan kehidupan sehari-hari. Dalam kehidupan sehari-hari, konsep aljabar sering digunakan seperti pada proses jual beli pedagang. Biasanya menghitung modal serta menghitung besar kecilnya keuntungan. Pada saat akhir tahun atau momen-momen tertentu, biasanya belanja pusat perbelanjaan memberikan barang dengan harga diskon. Untuk ibu rumah tangga, aljabar diaplikasikan pada pengaturan biaya hidup dalam sebulan, dan masih banyak lagi aplikasi aljabar dalam kehidupan sehari-hari. Dewasa ini mengingat realita yang terjadi dalam beberapa institusi pendidikan, peserta didik kurang memahami konsep aljabar saat materi pembelajaran diberikan. Banyak peserta didik yang masih tertukar antara suku, variabel, dan konstanta. Kondisi tersebut lazim dialami oleh beberapa atau bahkan hampir semua institusi pendidikan, sehingga tidak jarang pendidik mengulang-ulang materi agar peserta didik lebih paham. Berdasarkan realita tersebut, dapat dikatakan bahwa tujuan dari belajar atau proses pembelajaran matematika ini belum tercapai dengan baik. Selanjutnya adalah fokus penelitian. Yang pertama, indikator pemahaman konsep matematis. Yang kedua, bagaimana pemahaman konsep siswa kelas 7 pada materi aljabar. Masuk yang selanjutnya yaitu tujuan penelitian. Yang pertama, untuk mengetahui indikator pemahaman konsep matematis. Yang kedua, untuk mengetahui pemahaman konsep siswa kelas 7 pada materi aljabar. Manfaat penelitian. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan mampu memberikan khazanah keilmuan dalam meningkatkan kualitas pembelajaran.
melalui proses mengajar yang disuguhkan sehingga dapat meningkatkan pemahaman siswa. Secara praktisnya, bagi siswa, para siswa mampu mengetahui pemahaman konsep yang dimilikinya dalam menyelesaikan soal pada materi berbentuk aljabar. Bagi guru, penelitian ini dapat menjadi acuan dalam pemahaman konsep yang harus dikuasai oleh peserta didik terlebih dahulu. Definisi konseptual. Yang pertama yaitu pemahaman konsep. Pemahaman konsep merupakan suatu kemampuan yang ditunjukkan siswa dalam memahami konsep dan dalam melakukan prosedur atau algoritma secara luas, akurat, efisien, dan tepat. Yang kedua yaitu siswa. Menurut Sarwono, siswa adalah orang yang secara resmi terdaftar untuk mengikuti pembelajaran di dunia pendidikan. Yang ketiga yaitu aljabar. Aljabar adalah sebuah cabang ilmu matematika yang mempelajari simbol-simbol matematika dan aturan yang berkaitan dengan cara memanipulasi simbol-simbol tersebut. Yang keempat yaitu taksonomi Bloom. Taksonomi Bloom merupakan klasifikasi hierarki dari suatu atau prinsip yang berdasarkan klasifikasi atau juga dapat berarti ilmu yang mempelajari tentang klasifikasi. Selanjutnya ada penelitian terdahulu yang mendasari dari pembuatan proposal ini, yaitu yang pertama penelitian yang dilaksanakan oleh Abadi, Fitri, dan Sari, dan yang kedua penelitian yang dilaksanakan oleh Devi Novitasari dan Heni Pujiastuti. Selanjutnya yaitu landasan teori. Yang pertama, kemampuan pemahaman konsep. Menurut Purwanto, kemampuan pemahaman adalah tingkat kemampuan yang mengharapkan siswa mampu memahami arti atau konsep, situasi, serta fakta yang diketahuinya. Menurut Rusef Fendi, konsep adalah suatu ide abstrak yang memungkinkan kita untuk mengklasifikasikan atau mengelompokkan objek atau kejadian itu merupakan contoh dan bukan contoh dari ide tersebut. Yang kedua, indikator pemahaman konsep matematis ada menyatakan ulang sebuah konsep, mengklasifikasi objek-objek menurut sifat tertentu. Yang ketiga, memberi contoh dan non-contoh, menyajikan konsep dari berbagai bentuk representasi matematis, mengembangkan syarat perlu atau syarat cukup suatu konsep, dan yang terakhir, mengaplikasikan konsep atau algoritma pemecahan masalah. Landasan teori yang selanjutnya yaitu tentang aljabar. Dalam aljabar sendiri terdapat beberapa unsur-unsur bentuk aljabar. Yang pertama ada variabel, koefisien, konstanta, faktor, dan suku. Landasan teori yang terakhir yaitu tentang taksonomi Bloom. Taksonomi berasal dari bahasa Yunani taksis yang berarti pengaturan dan nomos yang berarti ilmu pengetahuan. Taksonomi adalah sistem klasifikasi. Adapun taksonomi dalam ranah kognitif terbagi menjadi 6 tingkatan. Yang pertama yaitu pengetahuan, yang kedua pemahaman, penerapan, analisis, sintesis, dan evaluasi. Selanjutnya metode penelitian. Yang pertama, pendekatan dan jenis penelitian. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang memerlukan data berupa informasi berupa deskriptif. Yang kedua, kehadiran peneliti. Peneliti berperan sebagai instrumen kunci yang berarti penulis, berperan dalam menyusun pertanyaan yang digunakan untuk mengumpulkan data, melakukan wawancara terhadap subjek penelitian, serta mendokumentasikan hasil penelitian dan menganalisis pemahaman konsep siswa pada materi aljabar di SMPN 1 Banyakan. Lokasi penelitian bertempat di SMPN 1 Banyakan. Poin yang keempat yaitu data dan sumber data. Adapun sumber data primer yang dipakai adalah hasil tes dan wawancara terhadap pemahaman konsep siswa kelas 7 materi aljabar pada SMPN 1 Banyakan. Dan sumber data sekunder yaitu diperoleh dari foto-foto, dokumen-dokumen, atau benda-benda yang dapat digunakan sebagai pelengkap data primer. Tes pengumpulan data yang digunakan yaitu dengan tes, wawancara, dan dokumentasi. Sedangkan instrumen pengumpulan data yang digunakan yaitu menggunakan instrumen tes dan yang kedua dengan pedoman wawancara. Yang ketujuh, pengecekan keabsahan data dengan teknik pemeriksaan tertentu yang bernama triangulasi atau teknik pemeriksaan data dengan memanfaatkan sesuatu yang lain. Selanjutnya yang kedelapan, teknik analisis data meliputi reduksi data atau catatan-catatan kasar. Yang kedua ada penyajian data dan yang ketiga ada verifikasi data. Yang kesembilan yaitu tahap-tahap penelitian. Yang pertama pralapangan, yang kedua pekerjaan lapangan, dan yang ketiga tahap akhir. Sistematika pembahasan. Yang pertama terdapat bab 1 pendahuluan, bab 2 landasan teori, bab 3 metodologi penelitian, bab 4 paparan data dan temuan penelitian, bab 5 pembahasan, dan bab 6 penutup. Demikian pemaparan yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.